semuanya, aku Rena Dea, seneng banget hari ini tuh adalah openingnya restoran terbaruku. Jadi ini adalah restoran pertama aku, jujur aku deg-degan banget, tapi aku juga excited banget. Aku bersama teman-teman aku buka restoran ini yang emang konsepnya agak sedikit berbeda. Jadi ini namanya Maison La Formule. Kenapa sih kita ambilnya Maison La Formule? Jadi memang kita pengen konsepnya itu kafe-kafe kayak yang ada di Paris gitu kan. Dan menunya juga lengkap banget ya, kayak dari appetizer, main course, dessert, pokoknya lengkap. Dan kita punya banyak menu best seller yang dari sebelum buka tuh kita udah ajak beberapa teman dan saudara buat cobain, dan alhamdulillah mereka juga kaget gitu, kayak wow rasanya enak banget gitu, rasanya unik gitu. Jadi kita juga happy banget dan semangat banget buat pengen cepet-cepet buka. Nah hari ini aku opening dan aku undang beberapa temanku. Jadi hari ini aku pengen kasih lihat salah satu menu favorit aku. Pengen tahu? Yuk lihat yuk. Kita mau bikin, ini adalah apa nih, Lai? Ini kita espresso Tiramisu. Mungkin baiknya pakai ini deh. Baik, oke guys, jadi aku lagi mau bikin apa ini, Bu Laya ini adalah salah satu partner. Halo semuanya, kita kayaknya klasik tiramisu. Jadi kita ada dua tipe, buat yang coffee lovers, they can go for espresso tiramisu. Dan kalau untuk yang suka klasik, bisa klasik. Yes, dan ini adalah menu favorit kita ya. Karena kamu mau dusting, baiknya kita pakai deh. Ya, pakai baju putih pula ya. Iya, takutnya kena beb. Oke. Bisa, oke. Jadi ini klasik, ini apa, Beb? Ini kopi. Oh, ini mesong latte. Jadi mungkin kalau yang pencinta kopi ya, ini bisa jadi cocokannya. Temennya ya. Temen Biar dessertnya. match ya. Betul. Gue pakai juga. Ya, pakai juga. Jadi ini sebenarnya kopi latte ya. Mesong latte. Mesong latte ini adalah menu favorit suami aku. Jadi tiap dia kesini tuh dia pasti pesennya ini, mesong latte. Nah, Karena dia satu. Nah, ini nanti kamu tinggal taruh gini, and then judasnya gini, agak kenceng ya di atas ini, cepet gitu. Ini ya. Ini nanti paling terakhir banget kamu taruh di atas itu. Oke. Alright. Ya, ini salah satu menu favorit juga Yes. di sini. Sini Beb yang jauh-jauh. Kenapa gimana? Salah satu menu favorit dan rekomendasi di sini juga. Ya, ini adalah menu dessert salah satu favorit yang banyak banget dipesan. Sebenarnya kita juga kaget sih karena kita belum grand opening, kita belum open for public. Cuma kayak udah banyak orang-orang yang dateng gitu, dan kagetnya kemarin udah beberapa ya, yang maksudnya yang udah walk in gitu ya gitu. Cuman dari teman-teman dan dari keluarga ya, udah banyak yang mereka udah nyobain ini dari awal favorit ya. gitu ya. Dan ini salah satu menu favorit. Oke. Ini tinggal kita dusting aja ya. Oke, kita siap. Yes. Ya. Ini kita biasanya sampai full banget nih. Betul. Kita nggak pelit ya. Kak, sejak buka resto lebih rajin masak ya sih, Kak? Lebih rajin nyobain lebih sering kesini buat makan sih ya. Justru lebih males buat masak gitu. Biasanya kayak di rumah sering masak, kayaknya sekarang justru lebih sering nongkrong di sini kayak buat cobain menu, dan lebih seneng ngajak teman-teman, keluarga buat udah deh, kalau meeting mau ngumpul kan biasanya kayak aduh kita ngumpulnya di mana ya. Sekarang tuh udah enak gitu. Udah di restoran aku aja, gitu. Favorite spot ya. Yes, gitu. Nah, ini biasanya kita kasih sedikit. Nah, ini jadi ini adalah Maison latte, dan ini adalah klasik tiramisu. Gitu guys. Mungkin nanti bisa dilihat Mau kita coba? Tiramisunya tuh banyak varian ya kita ya. Sekarang lagi hit yang pistachio ya. Jadi kita ada juga punya ini. yang pistachio tiramisu. Dan Yes, ini dan yang ini yang cranberry tiramisu. Kalau
Kalau Iya. yang favoritnya kakak yang mana? Aku sih suka asem ya, jujur. Aku suka asem, jadi aku suka yang cranberry ini. Jadi dia asem-asem, terus ada manisnya. Cuma emang sekarang kan lagi hits banget yang tiramisu, coklat Dubai, gitu. Pistachio. Jadi kita juga punya ini. Dan favorit sih tetap ini ya, paling Klasik banyak ya. klasik Banyak orang tuh tiramisu. goes for klasik sih. Yes, gitu. Cobain yang mana? Iya, iya, Ini iya. mau dicobain? Klasik tiramisu. Kamu Yang favoritku itu. ya. Aku pakai ini bentar ya. Biar ini. Mau pakai itu atau pakai piring aja? Pakai piring aja. Piring aja ya. Ini, oke, cobain ya. Bismillah. Ya ampun, maaf. Di dalamnya ada apa sih kayak Ya. Jadi ini ada cake-nya dan ada cranberry jam. Yes. Cranberry kompot dicampur dengan lady fingernya di dalam. Jadi dapat tuh asam-asamnya. Untuk apalagi kalau anak-anak ya kan mereka pingin nih kayak gini kan, kalau ini ada pasti ada coffee-nya. Iya. Mungkin ini salah satu Nggak cocok pilihan buat nggak? anak-anak ya Iya kalau betul. tiramisu Misalnya ya. pingin nge-dessert sama anak-anak, ini bisa go for this juga. Guys, enak banget. Oke, kita coba aja. Aduh, enak banget dong rasanya. Wah. Oke, selamat mencoba. Pokoknya buat teman-teman yang lagi bingung kayak cari tempat-tempat buat nongkrong, sekarang udah ada Maison La Formule ya, Jalan Hang Tuah Raya nomor 8, lantai 2. Jangan lupa mampir, guys. Konsepnya all day brunch ya, jadi emang ya bisa family, bisa buat tempat rapat juga, tempat nongkrong, jadi emang cocok buat semua segmen ya. Iya, gitu. dan sebenarnya kalau misalnya price wise ya, kita tuh punya variasi banget. Kalau mereka pingin something yang kayak simple dan gak terlalu mahal, tuh kita punya yang kayak cookies kita sama brownies kita tuh very affordable. Karena kita tuh selalu pengen konsep itu affordable luxury. Iya, betul. Dan yang bikin unik dan beda restoran kita dari yang lain adalah kita juga menu kita halal semua ya. Betul. Kita pakai bahan-bahan yang sudah tersertifikasi halal, dan pokoknya kita sebisa mungkin pakai menghindari brand-brand yang tidak terafiliasi juga gitu. Jadi emang semua yang kita hadirkan itu benar-benar menunya halal, jadi nggak perlu khawatir ya buat teman-teman semua gitu. Even kita punya tea wine gitu, yang katanya tea wine sebenarnya itu nggak ada wine-nya sama sekali, kita bikin sendiri ya. Jadi tea-nya itu sebenarnya mirip kayak kombucha ya, difermentasi gitu. Cuman kita pakai kayak mesin soda gitu loh buat Kita biar bikin dapat sendiri. sparklingnya, Gitu. tapi jadi itu sebenarnya non Nggak alkoholik, ada. Iya. cuman mendapat yang rasa asam-asamnya. Jadi kita Jujur nggak aku jual nggak bisa Iya. komentar karena aku nggak tahu juga sih sebenarnya. Gimana. Cuman nanti mungkin teman-teman yang lain bisa cobain sendiri gitu. Jadi pokoknya ya ini adalah salah satu yang bikin kita berbeda ya dari restoran yang lain gitu ya. Jadi memang kita jualnya spesial menu semuanya halal gitu. Walaupun Ya, kayak misalnya menu-menunya ini kan kayak pakai ram essence kita, jadi Iya. nggak pakai ram asli gitu. Jadi kita mencoba mengganti ingredient yang seperti itu dengan pilihan lainnya. iya, pokoknya semua yang kita punya tuh ya semuanya sudah sertifikasi halal gitu. Jadi Kak, kenapa sih memilih F&B sebagai bisnis pertamanya? Kan dari banyak sektor, kenapa F&B? Sebenarnya ini juga karena diajakin si Laya ya gitu. Emang aku tuh dari dulu pengen banget punya bisnis gitu. Kayak aku udah pernah cobain bisnis sendal juga sama Shirin gitu. Aku tuh ngerasa dari dulu kayak aku kayaknya gak punya jiwa bisnis deh gitu. Aku tuh kayak lebih enjoy sebenarnya dengan syuting gitu. Udah terbiasa mungkin ya gitu. Jadi kalau bisnis emang aku tidak terbiasa aja gitu. Cuma beberapa tahun belakangan kan emang suami aku juga fokusnya di belakang layar ya gitu. Jadi emang ya udah dia juga bisnis gitu. Terus kayak lingkungan aku juga udah mulai banyak dengan teman-teman yang punya banyak bisnis gitu. Jadi kemarin pas kebetulan ditawarin Laya kayak gue mau buka restoran, lo mau nggak? Kayak, wah seru sekali gitu. Makanya terus pas ditawarin terus dikasih tahu konsepnya segala macam kayak wah boleh juga ya, aku sekalian belajar gitu. Jadi emang pas ditawarin aku juga excited banget gitu. Jadi emang happy banget sih bisa
punya dan bergabung di Maison ini gitu. Dan banyak lagi yang suka. Dan banyak yang suka, dan sebenarnya kita juga ramean ya, kita ada Mas Angga juga, Angga Malik, ada Rian Demasif juga, jadi emang kita rame-rame. Kita suka guyup ya. Kita suka guyup gitu, jadi ya gitu deh. Karena makin banyak yang kasih kita constructive criticism tuh makin bagus gitu. Karena kan kita pinginnya sampai ke orang-orang yang punya macam-macam selera nih ya. Jadi ada yang suka asem kalau ya kan, ada yang suka coffee banget gitu kan, ada yang suka manis banget. Jadi kita pingin meng-create menu yang bisa satisfy macam-macam orang yang berbeda gitu. Aku kan sukanya tuh asin ya, savory gitu. Nah, suami aku tuh sukanya manis, dessert, kopi gitu. Kalau di rumah tuh suka nggak cocok ya, suka nggak matching gitu, kayak saya maunya apa, dia maunya apa. Jadi kalau misalnya di sini nongkrong di sini ya udah cocok deh gitu. Aku pengen apa ada, terus dia maunya apa ada, dan bahkan kita juga punya menu spesial vegetarian ya. Yes. Kita punya juga gitu. Jadi emang ya restoran kita memang cocok buat semua kalangan di sini. Gitu. Serunya apa Kak? Bisnis resto sama dunia entertain. Serunya apa ya? Ya seru sih, kayak apa ya, pertama sih emang aku karena belum pernah kan, jadi memang awalnya kayak masih kaget ya gitu. Cuma kesini ternyata ya emang apa ya, aktivitasnya tuh beda gitu. Kalau misalnya syuting kan kita emang kayak ya udah cut action udah cukup aja di situ. Kalau ini kan emang kita harus Behind the rutin. scene-nya yang banyak. Kita harus R&D. kontrol juga. Terus kita juga apa ya, mikirin menunya juga, konsep restoran, pokoknya banyak yang harus dipikirin. Itu banyak gitu. Kalau syuting kayaknya kita nggak perlu mikir sampai segitunya gitu. Emang kita fokus sama diri kita sendiri. Kalau ini yang apa ya, apalagi kita punya banyak partner, jadi emang nggak bisa cuma satu pikiran aja. Jadi emang harus cari jalan tengahnya, semuanya tuh emang harus diobrolin bareng-bareng gitu. Dan ya alhamdulillah jadinya seperti ini gitu. Yes. Sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau bicara finansial, lebih seru di entertain atau di bisnis ya? Dua-duanya seru ya. Jujur kalau ini kan baru mau jalan ya, ini baby banget gitu. Kita baru mau open for public pun baru nanti tanggal 28 gitu. Sejauh ini yang kita undang ke restoran emang baru teman-teman, saudara, keluarga aja buat cobain gitu. Dan itu tadi yang kita bilang, kita juga kaget banget gitu, ternyata respon mereka juga apa ya, mereka happy banget karena emang rasanya juga enak banget menurut mereka. Bahkan kayak beberapa menu kita yang mereka biasa pesan di luar tuh kayak ini tuh lebih enak, ini tuh yang paling enak di sini, kayak ini tuh iya kan. Jadi kita tuh semangat banget rasanya gitu. Jadi kalau boleh dibilang hasil tabungan syuting pakai buat bisnis, boleh dibilang gitu? Ya bisa, iya karena kalau syuting kan emang nggak bisa selamanya ya, apalagi kayak aku kemarin udah 2 tahun cuti, terus kayak mau syuting lagi juga udah susah gitu sama suami, kayak ya udah dulu deh syutingnya, udah dulu gitu. Jadi emang dari 2 tahun kemarin emang belum dapat izin syuting dari suami. Dan pas aku pengen bisnis ini sih jujur dia support banget, karena emang dia pengen banget aku punya bisnis gitu. Jadi ya sejauh ini sih menurut aku bisnis apa ya, Sesuatu ranah baru ya. menjanjikan ya, ranah baru yang emang ya kan ini ya investasi jangka panjang gitu ya. Betul. Ya, segitu. Baru satu ini ya Kak bisnisnya? Ya doain ya, karena ini belum buka aja, kemarin udah ada yang minta buka di Bintaro ya gitu. Karena kayak sabar ya, ini aja kita belum buka. Partner gitu. kita banyak yang warga Bintaro, Iya, jadi kayak kemarin kayak buka Bintaro. Udah mulai. Jauh ke Jakarta. Iya, udah mulai banyak yang minta buka cabang, cuma kayak kita bilang boleh nggak, fokus dulu. Kita buka dulu di sini, kita lihat dulu ini jalannya gimana. Cuma ya alhamdulillah dari belum buka aja udah rame ya, mudah-mudahan nanti setelah kita udah buka buat umum bisa terus rame setiap saat gitu. Kenapa sih Kak suami lebih prefer Kakak buka bisnis, apakah biar bisa maintain rumah tangga juga, anak-anak? Mungkin kalau misalnya kita syuting kan kita nggak pernah tahu jamnya ya, bisa kayak dari pagi sampai malam, bisa dari pagi sampai pagi gitu. Kalau misalnya di bisnis kayaknya waktunya tuh lebih fleksibel gitu. Kita bahkan bisa kerja nggak harus kesini gitu, kita bisa kontrol dari rumah atau apa gitu. Jadi kayaknya untuk di bisnis mungkin waktunya lebih memungkinkan buat tidak menelantarkan keluarga ya gitu.
Jadi kita bisa sambil kerja, bisa sambil berbisnis, tetap bisa ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah gitu. Kalau misalnya syuting kayaknya udah pasti terbengkalai semua ya gitu sih. Oke, terima kasih semuanya. Thank you.